Dalam perang di Palestina yang kita perkirakan akan ada banyak pihak yang bergabung, akhirnya kejadian. Setelah Hamas, kemudian Hizbullah, sekarang Houthi ikut bergabung menyerang Israel. Agaknya diplomasi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman atau MBS ke Iran mulai dijalankan oleh Iran, di mana Houthi, Yaman secara resmi menyatakan perang pada Israel. Bukan hanya dengan kata-kata, Houthis langsung menyerang Israel. Houthi menyerang Israel dengan drone, dengan roket, dan dengan misil yang membuat IDF, Tentara Pertahanan Israel, bekerja keras untuk memblokade serangan udara tersebut di udara. Air Raid Defense Israel kerja keras karenanya. Pertanyaan sekarang, siapa itu Houthis? Mengapa Houthi menyerang Israel? Houthi adalah sebuah kelompok milisi di Yaman. Yaman adalah negara di ujung peninsula sisi kiri atau sisi barat daya Saudi Arabia. Saat ini di Yaman terjadi perang saudara, di mana Houthi berperang melawan pemerintah yang didukung PBB, alias didukung oleh Barat, yang mana pemerintah itu didukung oleh Amerika juga dan Saudi Arabia. Waktu itu Houthi menyerang mereka, karena itu Houthi sering menyerang Saudi Arabia dengan roketnya dan sering kena sasaran strategis di Saudi. Ini yang membuat Saudi pusing tujuh keliling sampai akhirnya diplomasi dengan Iran harus dilakukan oleh Saudi. Houthi sangat membenci Amerika, sangat membenci Israel, sehingga Houthi memiliki slogan ofisial yaitu Death to America, Death to Israel, dan terkutuklah Yahudi. Houthi saat ini mengendalikan ibu kota Yemen, Sanaa, dan mengendalikan 80% wilayah Yaman. Houthi menjadikan dirinya kekuatan yang menakutkan di ujung peninsula Saudi. Mereka memiliki pengalaman perang, mereka memiliki persenjataan. Houthi memiliki Vulcan 3, sebuah misil yang bisa menempuh jarak 1.200 km yang bisa menyerang langsung ke Israel. Kemudian juga memiliki Badr P1 roket yang bisa menjangkau jarak 150 km. Dalam parade militer bulan September kemarin, Houthi memamerkan seluruh kekuatan arsenalnya terang-terangan. Ini membuat keder banyak kekuatan dunia, terutama negara tetangganya, Saudi. Houthis adalah proksi Iran. Disinilah posisi global playernya Iran yang mempunyai dua kekuatan Wagner, satu Hizbullah, satu Houthi. Iranlah yang membiayai dan yang mempersenjatai keduanya. Tentunya apa yang dilakukan oleh Houthi harus mendapat persetujuan Iran terlebih dahulu. Serangan udara Houthi sama halnya dengan serangan udara Hizbullah, membuat tentara Israel IDF mempunyai dua front perang baru di luar serangan darat dan udara ke Hamas. Bahkan Amerika menyiagakan kapal perangnya untuk memblok serangan udara Houthi di Laut Merah. Hampir setiap hari serangan drone dilakukan Houthi sejak 2 minggu ini sangat merepotkan Israel. Israel terpecah fokusnya dengan distraction yang dilakukan oleh proksi Iran tersebut. Houthi adalah penantang terbarunya. Walaupun demikian, fokus Israel adalah tetap membumi hanguskan Hamas dengan membumi hanguskan warga Palestina. Secara teknis, Houthi tidak terlalu berpengaruh besar dalam perang di Palestina karena itu pernyataan perang tadi lebih bersifat diplomasi dan strategi. Sehingga pengamat intelijen dan militer barat menganggap bahwa ini adalah bagian dari strategi Iran untuk menekan Saudi Arabia, yang mana Iran berhasil menekan secara tidak langsung, yang membuat Iran dan Saudi menjadi bekerja sama sejajar, saling menguntungkan. Satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Israel keganggu, tujuan diplomasi Iran tercapai, Amerika tertekan. Strategi begini memang kelas dunia yang sedang dimainkan di Timur Tengah oleh pemimpin-pemimpin yang strategis tentunya. Langkah Iran, langkah Saudi, langkah Turki, dan tidak kalah penting adalah langkah Tiongkok bermanuver di antara semuanya. Kita diskusikan topik terakhir. Apa akibat ke depan bagi kawasan dengan serangan Houthi tersebut? Perang Israel melawan proksi Iran ini karena serangan terorganisir ke Israel sedang dibangun oleh Iran menggunakan proksinya dari Suriah, dari Lebanon, dari Yaman, dari Irak, dan dari Iran. Kita melihat peta geografi Asia Barat sebentar. Houthi yang berada di barat daya Saudi kalau menyerang roket misilnya pasti melewati wilayah udara Saudi dan Yordania. Apa yang terjadi kalau misil itu salah arah atau gagal mendarat di Israel, jadi ke Yordania atau ke Saudi Arabia? Bisa ambyar itu. Karena pernah terjadi sebelumnya di tahun 2019, Houthi menyerang Saudi Arabia yang membuat separuh produksi minyak Saudi terganggu. Waktu itu Houthi memang musuh Saudi Arabia yang pro Amerika. Karena itu peta Timur Tengah sekarang berubah. Iran fokus ke Israel, Amerika sibuk membantu Israel, di mana Saudi dan Tiongkok main di tengahnya. Yang kasihan warga Gaza, yang korban warga Palestina, yang dunia segera harus menemukan solusinya. Damai di Timur Tengah dan dunia tanpa Amerika dan Israel itu bagaimana ya caranya? Indonesia bisa mikir apa sih? Peace.